Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Ayu Miriani, NIM J1A117052, kelas R1. Ingin menyampaikan hasil tugas saya tentang senyawa fitokimia alkaloid. Pertama, apa itu alkaloid? Alkaloid adalah senyawa dasar yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen dan biasanya sistem siklik. Alkaloid mengandung atom karbon, hidrogen, dan nitrogen, dan umumnya mengandung oksigen. Alkaloid merupakan suatu golongan senyawa organik yang terbanyak ditemukan di alam. Hampir seluruh alkaloid berasal dari tumbuh-tumbuhan dan tersebar luas dalam berbagai jenis tumbuhan tingkat tinggi. Selanjutnya kita masuk jenis-jenis alkaloid. Jenis-jenis alkaloid terdapat 10. Pertama, alkaloid piridin piperidin, di mana mempunyai satu cincin karbon, satu atom nitrogen. Yang kedua, alkaloid nitropan. Dia mengandung atom nitrogen dengan gugus metilnya NCH3. Selanjutnya, alkaloid quinolin, di mana memiliki dua cincin karbon dengan satu atom nitrogen. Selanjutnya, alkaloid isoquinolin, di mana mempunyai dua cincin karbon dan satu atom nitrogen. Yang kelima, alkaloid indol, memiliki dua cincin karbon dengan satu cincin indol. Yang keenam, alkaloid imidazol, di mana dalam bentuk cincin karbon dengan dua atom nitrogen. Yang ketujuh, alkaloid lupinan, memiliki dua cincin karbon dan satu atom nitrogen. Yang kedelapan, alkaloid steroid, berisi dua cincin karbon dengan satu atom nitrogen. Yang kesembilan, alkaloid aminah. Kelompok ini tidak mengandung heterosiklik. Dan yang terakhir, alkaloid purin, memiliki dua cincin karbon dengan 4 atom nitrogen. Selanjutnya, klasifikasi alkaloid. Yang pertama, berdasarkan jenis cincin heterosiklik nitrogen. Kelompok pertama adalah piridin, misalnya arecaidin. Kelompok kedua adalah pyrrolidin, misalnya nikotin. Kelompok ketiga adalah tropana, misalnya guanine. Kelompok keempat adalah quinolin, misalnya ferratrin. Kelompok kelima adalah isoquinolina, misalnya nacein. Kelompok keenam adalah phenanthrena, misalnya morfin. Dan kelompok ketujuh adalah fenetilamin, misalnya efedrin. Untuk klasifikasi alkaloid yang kedua, berdasarkan jenis tanaman dari mana alkaloid ditemukan. Alkaloid dapat dibagi beberapa tipe, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, alkaloid tembakau. Yang kedua, alkaloid Amaryllidaceae. Yang ketiga, eritrin dan alkaloid lainnya. Yang ketiga, untuk klasifikasi alkaloid berdasarkan asal-usul biogenetik. Alkaloid awalnya hanya berasal dari sejumlah asam amino. Dapat dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama, alkaloid alisiklik, berasal dari berbagai asam amino, ornitrik, dan bahkan lisin. Yang kedua adalah alkaloid aromatik dan sejenis fenilalanin. Awalnya berasal dari fenilalanin, tirosin, dan 3,4 dihidrofenilalanin. Dan yang ketiga adalah alkaloid aromatik, sejenis indol yang awalnya berasal dari triptofan. Selanjutnya, untuk struktur alkaloid. Struktur alkaloid kita bisa lihat seperti ini. Oke. Ya, untuk struktur alkaloid seperti itu. Selanjutnya, untuk sumber alkaloid pada pangan bahan hasil pertanian. Pertama, pada anggur. Biasanya ditemukan senyawa alkaloid yang disebut phyticin. Pada umbi-umbian seperti kentang, biasanya ditemukan senyawa alkaloid yang disebut salanin. Pada kulit buah kopi, biasanya ditemukan senyawa alkaloid yakni kafein yang sering kita minum sehari-hari. Pada daun pepaya yang biasa disebut papain, dan pada bagian kulit buah tomat biasa disebut lycoperdin. Selanjutnya, untuk sifat alkaloid. Beberapa sifat alkaloid yaitu pertama, secara umum ia memiliki bentuk seperti kristal yang halus dan tidak berwarna. Karena itu tidak mudah menguap dan tidak mudah larut dalam air sehingga dapat larut dalam pelarut organik. Yang kedua, memiliki karakter asam dan pahit. Yang ketiga, memiliki efek fisiologis dan juga aktif secara optik. Yang keempat, dapat membentuk endapan dengan larutan asam
ngustat, kemudian asam fosfomolibitat, serta asam pikrat dan kalium merkuri. Dan yang kelima, mengandung atom nitrogen yang awalnya terbuat dari asam amino. Selanjutnya kita masuk ke manfaat alkaloid terhadap kesehatan manusia. Beberapa manfaat senyawa alkaloid berkhasiat sebagai seperti anti diare, anti mikroba, anti diabetes, anti malaria. Akan tetapi beberapa senyawa golongan alkaloid bersifat racun sehingga diperlukan adanya identifikasi senyawa golongan alkaloid yang dapat diketahui manfaatnya. Sekian yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.